Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nawa ta'ala wa ta'ala wa nafa'u bi'ta'am ghafara wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hathala tamasuk kitabillah ta'ala wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata ala khair tiga wa jamudati subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan buka majlis pembacaan kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin dari Imam Muhyiddin Al-Qutb Muhammad bin Sharaf An-Nawawi, ya, seorang ulama, ya, muharrir mazhab Syafi'i yang umurnya hanya 45 tahun tapi karangan itu sudah sangat luar biasa, ya. Nggak sesuai antara umur dengan karangan kitab beliau, ya. Dan Minhajut Talibin termasuk salah satu kitab mu'tamad di mazhab Syafi'i, dan dari segi tartib kitab kutub mu'tamadannya Imam Nawawi ini Minhaj itu tartib yang kelima. Yang pertama kitab tahqiq karena akhir mu'allafat Nawawi tapi lam yukammilu, cuma sampai bab salat. Yang kedua majmu' syarah muhadzab, itu pun tak selesai, hanya sampai bab riba, ya, kalau tak silap. Yang ketiga tanggih. Yang keempat kitab Raudhatul Talibin. Ini beliau selesaikan kitab Raudhah. Dan yang kelima adalah kitab Minhaj, ba'da dzalika syarah Muslim, fatwa dan lain sebagainya. Nah, jadi hanya dua kitab fikih yang kita tahu yang selesai di karangan Imam Nawawi, yaitu Al-Minhaj wa Raudhah. Nah, Minhaj hada ibarah an mukhtasar muharrar lil Imam Ar-Rafi'i. Insyaallah dengan barakatul muallif mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman, ya. Kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk memahami kitab ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu 'aunaka ya rabb. Khutbatul kitab. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu عن الإحصاء بالأعداد المان باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Min adatil muallifin annahum bada'u bil basmalah amalan iqtidam bi kitabil aziz, ya, min haitsu tartiban la nuzulan, ya. Karena awwalu ma nazalat wa suratul Iqra. Fi gol disebutkan Imam Suyuti bismillah Iqra. Wa ala hadza iqtada bil kitab nuzulan wa tartiban, ya. Tapi al mu'tamad iqtidam bil kitab bil Quran tartiban la nuzulan. Kadzalika amal bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dzibal la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta fi riwayah abtar, ya. Kullu amrin dzibal hal yuhtammu bihi syar'an, perkara yang ada inayah ada perhatian dari syariat Islam, maka kalau tidak didahulukan dengan basmalah maka dikatakan ajdam atau maknanya naqisul barakah. Wa hadzal hadits yatadamman amran bil basmalah, amr dhimni. Karena kalimat agta ajsam adbar agta abtar ajdam itu dzam, sebuah celaan. Wa dzammu syai' yadul ala nahi anhu. Wa nahyu an syai' amr bi bidhihi. Idan ka'anna syari yaqul ibda'u fi kulli amrin dhiba bil basmalah, ya, hakada. Baik, sini alhamdulillah amalan aidan bil hadis la yubda'u bil hamdah fa huwa aqta. Wa hadithul hamdalah aqwa asah min al hadis al basmalah, min hadits al basmalah. Al mu'tamad anna hadis basmalah dhaif kama haqqaqa dzalika al hafidz Ibn Hajar al Asqalani. Wa ba'dhum sahahahu minhum man Ibn Hibban, lakin Ibn Hibban ma'ruf bit tasahul fi tashih kal Hakim, kal Imam al Hakim. Ibn Salah
tawassat baina amrayn, muhassin, yaqul bi anna al-hadits hasan. Lakin al-mu'tamad anna al-hadits dhaif, lakin yu'mal fi fadail a'mal. Kata Nabi itu mengirimkan surah sama pakai basmalah, para a'immah juga ya. Alhamdulillah al-barril jawad ya. Alladzi jallat ni'amu anil ihsa ya. Bil a'dad al-man. Syuf mana al-man al-mun'im. Al-man al-mun'im bil lutuf. Ya. Al-lutuf huna at-taufiq. Yuwafiq taufiq. Yuwafiq apa namanya? Yusawi at-taufiq. Ya. Pokoknya segala sesuatu yang untuk kebaikan seorang hamba di akhirat ya. Itu di dunia wal akhirah sebenarnya. Al-hadi ila sabil rasyad al-muwaffiq atau al-muwaffaq lit tafaqquh fid din. Ma mana tafaqquh fid din? At-tafaqquh wa at-tafahum au akhdul fiqh syai'an fa syai'an au tadrijiyan. Ya. Wal fiqhu lugatan al-faham. Ya. Idza apa namanya, kalau dari kalimat fagiha yafgahu fahuwa fagih ay man fahima mas'alatain. Amma idza sara al-fiqhu sajiyatan fahuwa fagihun, faquha yafquhu fahuwa fagihun ya. Isim apa namanya, musyabbah ya. Menjadi apa namanya, menjadi sajiyah, sudah mendarah daging ya, fagih itu menjadi fagih. Kalau kita namanya fagih ya, fagih atau fa'il. Wa syara'an atau istilahan fagih antum tahu al-ilm bihkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiyah at-tafsiliyah. Tayyib, man latafa bi waqtara min al-ibad ya. Ablagha Ahmadu ablagha hamdi wa akmalu azka asma wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan wa sallallahu. Ini termasuk juga mengamalkan salawat di dalam kitab ya. Fi haqqin Nabi SAW naqul annahu shalla yusalli salatan. Enggak boleh kita bilang shalla yusalli tasliyatan, li'anna tasliyah wa bimanal ihraq awil adzab. Ya. Khuduhu fasal apa wudu faghullu thumma al-jahima sallu adkhilu al-jahim ya, enggak boleh sebenarnya tasliyah. Masya man Sidi Abdullah Syinqiti di dalam nazamnya tasliyatun fi haqqihi tujtanabu wan nasai jawazaha wa tha'labu. Tiga ulama memperbolehkan pakai kalimat tasliyah. Pertama ats-tha'lab min al-lughawiyyin, tha'lab, kemudian an-nasai min al-muhadditsin wa Ibn al-Muqri min al-fuqaha. Haula thalath jawazu at-tasliyah ala nabi ya. Lakin al-mu'tamad annahu la yajuz. Tayyib faqad aktsara tayyib ba'du wasil. أما بعد فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفق فيه نفائس الأوقات. وقد أكثر أصحابنا رحمه الله تعالى من التصنيف من المبسوطات والمختصرات. وأتقن مختصر المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله ذي التحقيقات، وهو كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب، معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات. Naam. Imam Nawawi mengatakan al-ishtighal bil ilmi min afdhali ta'at. Betul sekali. Dan di bulan apa namanya, di Asyar Dzulhijjah ini, amal yang paling afdal adalah amal apapun yang ada di Asyaratul Hijjah. Wa min afdhal amal talabul ilm. Talabul ilm binisbah litulab. Lil awam ibadah yang lain dengan zikir, salat dan sebagainya. Wa afdhal ibadat binisbah litalib wal ishtighal bil ilm. Ya. Afdal wa aula ma unfiqat bihi nafaisul awqat. Yang paling berharga. Syuf, dibilang nafaisul awqat, al awqat an-nafisah. Waktu itu sangat berharga. Waktu yang berharga ini pantas untuk diarahkan untuk apa? Thalabul ilm. Ya, thalabul ilm. Waqad aktsara ashabuna. Ashabuna mana ashabu Syafi'i ya. Al-ashab itu atba al-Imam Syafi'i fima yarau min al-ahkam. Ala kulli hal as-sahib atau al-ashab fil asl huwa kullu man yantami ila al-Imam Syafi'i. Termasuk kita dikatakan min ashabi Syafi'i karena kita muntami. Lakin indal mutaakhirin ba'da Nawawi ya, setelah Imam Nawawi dan sebelumnya, kalimat ashab ini sudah mulai mengkerucut ya, atau mulai sempit maknanya. Manal ashab huwa
ashabul wujuh atau mujtahidul madhab, yang kerjaan mereka tugasnya adalah istimbatul ahkam min nususil imam au min qawaid al imam, pada permasalahan-permasalahan yang belum dibahas oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya. Ala kulli itu namanya ashab ya, ashab Syafi'i. Ya, mereka ini sudah banyak mengarang kitab ya, dari Mabsutat atau Mukhtasarat. Mabsutat itu kitab yang sangat panjang ya, sangat tebal sekali, luas, seperti apa? Al-Hawil Kabir lil Mawardi. Ya. Nihayatul Matlab lil Imam al-Haramain. 20 mujalladah. Yang ditahqiq oleh Dr. Abdul Azim Dib, 1 tahun 1 juzuk. Ada berapa? 20 juzuk. Berarti 20 tahun. Taib, kemudian al-mukhtasarat. Nah, banyak juga mukhtasarat ya. Mukhtasarat ma galla lafzu wa kathura ma'nahu. Mukhtasar li yuhfaz. Al-mabsut yugra atau yufham li yugra li yufham, untuk difahami. Mukhtasar banyak ya, seperti muhadzab. Muhadzab itu termasuk mukhtasar. Itu makanannya ulama-ulama zamannya Subki sebelumnya. Itu mereka tuh hafalannya muhadzab, at-tanbih, mukhtasar Muzani. Ya, kitab mabsutatnya mereka ya Nihayatul Matlab, Al-Hawil Kabir dan lain sebagainya. Nah, di sini memang mengatakan di antara atqan mukhtasar yang paling kuat, yang paling mendalam mukhtasar fikih dalam mazhab Syafi'i adalah yang dikarang oleh al-Imam Ar-Rafi, Abul Qasim Ar-Rafi. Wa katsiru fa umda fi tahqiqil mazhab. Ya, dia menjadi patokan atau menjadi tiangnya dalam menentukan atau mentahqiq atau merealisasikan muktamad di mazhab Syafi'i ya. Lil mufti wa ghairihi. Lil mufti wa ghairihi. Al-mufti wa man yujib anil mas'alah alladhi su'ila anha. Ya, orang yang menjawab masalah ketika ditanya. Ya, anhum masalah. Maka itu pendapatnya Qalyubi ya. Qalyubi mengatakan man yukhbir sa'ilahu an hukmi mas'alatihi. Ba'du mengatakan al-mufti wa al-mujib fil hawadits bimastanbatahu aw yurajjihuhu. Orang yang menjawab permasalahan yang ditanya melalui istimbat atau tarjih. Mananya ketika ada seorang ditanya sesuatu, lalu dia jawab bukan lewat istimbat dan bukan lewat tarjih, tapi kita nukil dari Tuhfah, dari kitab-kitab lain, namanya bukan mufti, tapi apa? Nagil madhab. Nagil madhab ya. Itu menurut istilah, tapi ba'du ulama sekarang tasahal ya. Mereka tasamuh, orang-orang yang seperti ini katakan mufti. Kayak katanya siapa tuh di kitab Nafahat, Syarah Waraqat atau Hasyiah Waraqat, Anda lupa. Hasyiah Waraqat, di antara maratibul mujtahidin itu ada 4. Ada yang keempat itu atau yang kelima, hafidul madhab. Itu nagil madhab, orang yang menghafal madhab dan mengetahui mana yang rajih, mana yang bukan, dan tugasnya dia bisa mengilhaq atau takhrij furu' al-usul, mengkiaskan masalah yang sekarang lagi dicari dengan masalah yang sudah ada tanpa harus berpikir panjang, tidak harus berpikir keras seperti ashabul wujuh. Nah, kata beliau siapa sih namanya, Abdul Hamid ya kalau nggak salah, Al-Khatib lah, bangsanya Al-Khatib, mana lupa nama kitabnya Nafahat, An-Nafahat Syarhul Waraqat atau Hasyiah alal Waraqat, mengatakan wa min hadzal qabil mafati asrina. Mufti-mufti zaman sekarang itu termasuk golongan yang seperti ini, yaitu termasuk min hufadzil madhab ya. Dan beliau ini kalau nggak salah hidup di zaman Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi, mufti Makkah Mukarramah. Umda fi tahqiq madhab lil mufti wa ghairihi. Nam lil mufti jelas untuk yujib anil masail. Wa li ghairihi seperti kita orang. Ya, lish liman yusannif ayudarris. Ya, untuk daras salah satunya adalah merujukannya kepada kitab Al-Muharrar di zaman itu ya. Kalau sekarang mah kita langsung ke Minhaj sudah ya. Min ulul ghaba qadza terus. Wa qad iltazama musannifuhu rahimahullahu an yanussa ala ma sahahahu mu'dhamul ashab wa wafa bima iltazama wa huwa min ahammi aw ahammul matlubat. لكن في حجمه كبر عن حفظ أكثر أهل العصر
إلا بعض أهل العنايات فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل حفظه مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادات. Naam. Jadi musannif ya, siapa Imam Rafi iltazam fi Kitabil Muharrar, meletakkan apa yang ditasih oleh mu'dhamu ashab Syafi'i. Mu'dhamul ashab Syafi'i. Jelas itu rajih ya. Maksudnya mu'dham tapi yang rajih. Karena apa? Karena al-khata' ilal qalil agrab minhu ilal katsir. Kesalahan untuk golongan kecil itu lebih besar daripada, kemungkinan lebih besar daripada kesalahan buat orang yang golongan banyak. Lakin hadza min babil ghalib. Wa illa fal madar ala dalil. Syakhs wahid ma'hu dalil. Dia lebih rajih daripada 20 ashkhas bila dalil. 20 ashkhas bila dalil. Makanya tarjih bil kathra itu dhaif sebenarnya. Tarjihul masalah bil kathra itu dhaif. Tarjih bid dalil, laisa bil kathra. Taib wa fa bimal tazama, dan beliau memenuhi apa yang beliau iltizam ya, wa huwa min ahammil matlubat, maltazamahu min ahammil matlubat. Nah, tapi terlalu besar muharrar ini ya, sudah banyak orang malas untuk menghafal katanya, kecuali ahlul inayat ya. Akhirnya Imam Nawawi inisiatif untuk meringkas kitab muharrar ini. Untuk apa alasannya? Nisfu hajmihi, setengahnya loh. Berarti muharrar itu 2 kali lipatnya minhaj ini. Ya, berarti kalau minhaj cetakan darul minhaj itu berapa? 800. Iya 2 kali lipatnya itulah. Muharrar itu bisa dibilang ya. Untuk apa? Supaya mudah untuk dihafal. Makanya di Hadramut, khususnya di Zabid, itu banyak sekali mereka-mereka yang menghafal minhaj. Orang yang menghafal minhaj yuqal innahu al-minhaji. Syekh al-minhaji fulan min fulan. Mana yang hafal minhaj ya? Syekh al-minhaji. Ya di sini juga banyak ya, salah satu yang kita tahu Syekh Muhammad Ali Al-Khatib. Gimana enggak hafal? 20 sanah yudarisul minhaj. Syekh Muhammad bin Ali Baudhan. Wah, katsir minal asatidah yang kita tahu sekarang itu hampir mereka ya imma yahfazul minhaj kullah au mu'dhamul minhaj. Wa ma'adzalik hafizul irsyad dan lain sebagainya ya. Banyak itu orang-orang mudaris yang di Rubat Tarim itu, mereka kita alhamdulillah syukur-syukur mempelajari ya, walaupun tidak hafal, minimal kita tahu madhan al-masail yang ada di minhaj. Dan bukan hanya itu aja, beliau menambah masail nafisah mustajadat yang tidak ada di dalam muharrar. Apa itu? منها التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات. Nah, yang pertama tanbih ala quyud ba'd masail. Imam Rafi kadang-kadang beliau menulis masalah bila gate. Nah, gate ini gate muhim. Nah, Nawawi wada' hadhil quyud yang fil asal mahdzufat, dibuang. Ya dibuang itu imma bisa bil ghaflah, lupa. Atau Imam Rafi ittikal ya, sudah tahu, sudah merasa ya ente harusnya paham dong maksudnya apa. Kan ya apa yufawwid al-faham ilal gharid. Ya sudah menyerahkan pemahamannya kepada gharid ya. Taib, terus wa minha mawadhi'u yasiratun dzakaraha fil muharrar ala khilaf al-mukhtar fil madhhab kama sataraha insyaallah ta'ala. Ada beberapa masalah yang disebutkan di muharrar yuhim annahu mu'tamad walaysa kadzalik, bal huwa ala khilafil mukhtar, maknanya ala khilafir rajih. Syifal mukhtar sih jangan diartikan mukhtar ikhtiar yang al-mustalah al-murad bil mukhtar ar-rajih ya, ar-rajih. Kadang-kadang disebutkan permasalahan tidak rajih di dalam muharrar. Wa sayati kullu dzalika fi mahallihi. Terus ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا أو موهما خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات. Di antaranya lagi keistimewaannya minhaj ini mengganti lafaz-lafaz yang gharib, yang apa? Yang aneh-aneh itu, yang maknanya jauh ya, dengan lafaz yang lebih dekat. Ini soni'nya Imam Nawawi di Minhaj seperti pekerjaannya Syekhul Islam fi Ghayatul Usul. Syekhul Islam di Muqaddimah Ghayatul Usul juga sama seperti ini. Merubah takbirnya subki yang sulit dan tidak jelas dengan yang mudah dan jelas. Nah, sama seperti ini. Ibarah yang gharib
atau muhiman, mugi fil waham, menjadikan orang tuh nggak jelas apa maksudnya, diganti dengan yang lebih jelas dan yang normal, yang apa namanya, bi awdah min dzalik wa akhsar, lebih mudah difahami, lebih jelas dan lebih ringkas dengan ibarat jaliyat ya, ay wadihat ya. Di sini ada contohnya, untuk bisa lihat di syuruh minhaj ada contohnya. Terus ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف في جميع الحالات. نعم شوف في فائدة لغوية. ما فرق بين الإبدال والتبديل؟ الإبدال والتبديل، أبدل يبدل dengan بدل يبدل، في فرق. الضمير يفرق بين التبديل والإبدال. التبديل هو عبارة عن تغيير شيء مع بقاء عينه، merubah sesuatu tapi tidak menghilangkan asalnya, itu namanya tabdil. Ammal ibdal raf'u syai' wa wad'u ghairihi makanahu, diambil yang lama dibuang diganti dengan yang baru, itu namanya ibdal. Tapi kalau tabdil dia tetap masih ada tapi hanya dirubah. Contoh misalnya ini ada kamar nih, bilik ya, bilik ini asalnya seperti ini, lalu kita ganti, ini ganti warna merah, ini ganti warna hitam, ini cat kita ganti, itu namanya tabdil. Kenapa? Apa biliknya diganti, nanti buang biliknya diganti yang baru ya. Tapi ini semua ini di ibdal. Kenapa? Nanti ambil, nanti jual, nanti beli yang baru, itu namanya ibdal. Ada wal farq baina tabdil wal ibdal. Baik. Wa minha bainul qaulain wa wajhin wa tariqan nas marat min khaf jamil halat. Saya bayanu ba'da qalil. Terus فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال فإن قوي الخلاف قلت الأظهر وإلا فالمشهور. Kan yang sudah lewat di kitab Matlabul Iqad, kalau aku bilang al-adhhar kata Imam Nawawi atau masyhur, maka itu ibarah an aqwal Syafi'i. Ibarah an aqwal Syafi'i. Jadi fil mas'alah hunaka qaulan li Syafi'i fil mas'alah au thalatha aqwal au akthar min dzalik. Ya. Nah, kalau khilafnya kuat, mananya apa? Muqabil mu'tamadnya gawi, maka yang gol yang mu'tamadnya aku katakan dengan kalimat al-adhhar. Wa muqabil adhhar al-zahir, wa zahir wal gawi. Ya, lahu hath minan nazar. Ya. Wa illa fal masyhur, maknanya kalau khilafnya tidak kuat, maknanya apa? Muqabil mu'tamadnya gol dhaif. Ya, fasid ya, walaupun haula Imam Nawawi tidak mau mengatakan fasid, gharib ya, gol gharib ya, atau khafi ta'adduban ma Syafi'i, maka naqul innahul masyhur. Innal mu'tamad yu'abbar bil masyhur. Ya, muqabilnya apa? Gharib, la yajuz i'timad alaih ya. Muqabil dhaifan. Dan kita sudah tahu ya, annal masyhur aqwa min al adhhar wa muqabil adhhar aqwa min muqabil masyhur. Baik. وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه فإن قوي الخلاف قلت الأصح وإلا فالصحيح. Naam, kalau aku katakan al-asah wis sahih, maka minal wajhain awil aujuh. Bukan aqwal Syafi'i tapi dari wajah ashab yang dihasilkan melalui takhrij atau istimbat dari nusus Syafi'i atau aqwal atau nusus Syafi'i atau qawaid Imam Syafi'i. Atau haula abbaru bi annahu takhrijul wujuh atau istimbatul wujuh ya. Ma wa takhrij, Ibn Qasim mengatakan at-takhrij huwa ka'an yagisa ma sakata anhu ala ma nassa alaih, mengkiaskan yang tidak ada hukum kepada permasalahan yang ada hukumnya, yang ada nas Imam Syafi'i tersebut. Imma lidukhuli tahta umum dzakarahu ya, karena masuk ke dalam keumuman nas Imam Syafi'i ya, atau qaidatin dzakaraha, atau kaidah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ya. Maka hadzal wajah yang diistimbat dari kalam Syafi'i atau qawaid Syafi'i yu'addu minal madhab. Makanya termasuk wa madhabu Syafi'i kada fil asah.
Padahal bukan kalam Imam Syafi'i loh itu. Tapi kalamnya siapa? Ashab. Lakin tu'addu minal madhab. Kenapa? Karena dia mustambat dari kalam Syafi'i atau qawaidnya Imam Syafi'i. Ma'adzon gawi, Imam Syafi'i kalau hidup ditanya masalah ini jawabannya sama. Ya, dan mereka lebih paham karena mereka agrab zamannya dengan Imam Syafi'i. Tapi kalau mereka keluar dari nusus Imam Syafi'i atau keluar dari kaidah Imam Syafi'i, semua yang diistimbat ini la tu'addu minal madhab, atau yang dikatakan tafarrudat, seperti tafarrudatnya Al-Muzani, tafarrudatnya Ibn Jarir At-Tabari, tafarrudatnya ba'dul ulama seperti Abu Thur. Abu Thur mengatakan tasmiyah wajibah fil udhiyah, padahal Imam Syafi'i mengatakan apa? Sunnah. Siapa lagi ya? Selain Abu Thur ada lagi yang lupa, bukan Muzani. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada satu min ashabil wujuh juga termasuk talamid Imam Syafi'i. Dia mengatakan at-tartib fil wudu la yajib. Tartib fil wudu la yajib. Ma'agol Syafi'i biwujubit tartib. Kadzalikal Muzani. Muzani mengatakan semua orang yang berwudu karena ada udzur, yang tidak bisa berwudu atau wudu tidak sempurna karena ada udzur, imma jiroha dan sebagainya, kemudian dia sholat mutlaqan la yaqdi. Padahal yang kita tahu di mazhab Syafi'i apa? Tafsil. Ya, tafsil yang di bab tayamum itu ya. Nah, itu semua hal itu syudzul atau tafarrudat ba'dul a'immah yang dia tidak mengambil dari aqwal Syafi'i atau qawaid Syafi'i. Walaupun ijtihad mereka jalannya sama dengan ijtihad Imam Syafi'i. Usul fikihnya sama. Qawaid usul yang dipakai sama, cuman hasilnya berbeza. Ya. Dan wajah ini kadang punya satu orang, kadang punya dua orang. Kadang satu imam Ibn Suraj misalnya lahu gaulan fil masalah, lahu wajhan fil masalah. Ya. Nah, lalu mana yang rajih? Yang rajih ditarjih oleh mu'adham a'immah. Nah, mu'adham a'immah mentarjih yang mana? Yang pertama apa kedua? Kalau ditarjih yang pertama berarti itu yang mu'tamad. Tapi kalau aktsar min wahid, misal fi masalah aujuh, satunya punya Imam Haramain, satunya punya fulan, satunya punya fulan masalah, maka yang rajih apa? Yang ditarjih oleh mujtahid akhar, yang ditarjih oleh mujtahid lain ya. Baik. Wa haitsu aqul al-madhhab fa min at-tariqain aw at-turuq. Nah, al-madhhab fa min at-tariqain aw at-turuq. Mana at-turuq? Ikhtilafuhum fi hikayat al-madhhab. Ya, al-ikhtilaf fi hikayat al-madhhab. Jadi gini, kadang-kadang dalam masalah ya, sebagian ulama ini ada masalah muayyanah. Ba'dhum yahki, menceritakan fil masalah gaulan. Ba'dhum kelompok kedua mengatakan fil masalah salas aqwal. Kelompok ketiga mengatakan fil masalah gaul wahid. Ya. Kelompok berapa nanti deh? Yang keempat ya, yang bilang fil masalah gaulan bitafsil. Ya, gaulan bitafsil dengan syaratnya. Yang kelima mengatakan fil masalah gaul lakin biduni tafsil. Nah, ini namanya hikayat madhab. Yang mu'tamad yang mana? Yang yu'abbar bil madhab, yang ada kalimat fil madhab, maka itu yang mu'tamad. Entah itu fihi gaulan atau yang menghikayatkan dua pendapat atau yang menghikayat satu pendapat, al-muhim al-mu'tamad ma yu'abbar bil madhab ya. Itu kalau aqwal. Begitu pula kalau misalnya aujuh. Ba'dul ulama yahki anna fil masalah wajah wahid, ba'dul mengatakan wajhain, ba'dul mengatakan fil masalah thalatha aujuh, ba'dul mengatakan wajah bitafsil, ba'dul mengatakan wajah mutlagan. Maka yang dikasih yang ma'ubbira bil madhab war rajih. طيب. وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج. Naam. Ketika Imam Syafi'i mengatakan, Imam Nawawi mengatakan wa huwa fil masalah fin nas ya. An-nas masalah. Ada tuh contoh-contohnya banyak itu. Anda ingat tuh makmum yang masbuk di rakaat ketiga atau keempat.
Misal rakaat salat 4 rakaat. Dia masbuk rakaat keempat. Binisbah lil makmum rakaat berapa? 1 2 kan? Imam rakaat keempat. Hal yaqra as-surah makmum atau ngikutin imam. Imam kan kalau rakaat keempat sudah enggak baca surat. Nah, makmum gimana hukumnya? Yaqra as-surah 'alan nas, finnas. Finnas atau 'alan nas. Tapi kalau dia lupa gimana? Ya berarti setelah ba'da salam minal imam yaqra as-suratain fi raka'atain al-baqiyatain. Tapi kalau ada kalimat nas maknanya fa huwa nasu syafi'i. Syufal mal faraq bainan nas wal aqwal. Kan aqwal juga kalam syafi'i. Ini nas syafi'i. Apa faraq baina hada ta'bir wa ma qablahu? Perbezaannya at-ta'bir bil aqwal anna fil mas'alah aqwal li syafi'i. Syafi'i punya jawaban 3 pendapat di satu masalah yang sama. Adapun yang nas, masalah ini Syafi'i cuma menjawab 1. Lakin ashab atau orang-orang yang statusnya sebagai mujtahid madzhab berusaha untuk mengatakan ini juga pendapatnya Syafi'i kalau kita takhrij katanya. Makanya dikatakan wa yakun hunaka wajhun dhaif au qaulun mukharraj au qaulun mukharraj. Mana wajhun dhaif di sini? Jangan ente katakan wajh itu yang istilah itu ya. La wajh maknanya khilafur rajih. Mana wajhun dhaif khilafur rajih. Wala alaqa bil istilah al asah awis sahih tadi ya. Au qaulun mukharraj. Kayak gini qaulun mukharraj itu seperti ini. Qaulun mukharraj an yakuna mujtahid madhab ya, an yukharrij mujtahidul madhab qaulan min nas Syafi'i fi nadhiril mas'alah bi hukmin mukhalif. Jadi gini misal. Contoh itu masalah yang sering disebutkan itu masalah orang yang batal wudu tengah sholat. Ketika dia tengah sholat, rakaat kedua, ketiga batal. Yang pertama wudu batal, sholat batal jelas. Maka dia harus berangkat berwudu, kemudian kembali lagi. Ketika kembali, hal yastamir aw yasta'nif? Hal yabni as-shalah aw yasta'nif? Ulang dari awal kan. Wawan mensus nasus Syafi'i. Di dalam bab tawaf, ketika ada orang tengah tawaf, di putaran ketiga keempat dia berhadas, lalu dia ke hamam, ke tandas. Ketika ke hamam balik lagi, apa yang dilakukan? Ulang tawaf apa teruskan? Teruskan keempatnya. Mal faraq baina masalatain? Nah, Ibn Surayj, kota silap Ibn Surayj berusaha mentakhrij. Imam Syafi'i mengatakan apa? Di dalam sholat annahu yasta'nif wa yurid an yukharrij qaulan anna Syafi'i lahu qaul bi annahu yabdi as-shalah, dengan mengkiaskan dengan tawaf. Begitu juga di bab tawaf, beliau berusaha mentakhrij anna Syafi'i yaqul bil istinaf. Idzan fil mas'alah qaulun fil mas'alah qaulan bin nas wa bit takhrij. Jadi masalah yang sholat batal tersebut ada 2 jawaban. Imma yasta'nif wa huwa mansus Imam Syafi'i wa imma yabni wa huwa qaul bit takhrij. Paham? Itu maksudnya. Di antara makna takhrij ya. Makanya Khatib Syirbini mengatakan takhrij an yujiba Syafi'i bi hukmain mukhtalifain fi suratain mutasyabihatain. Surah antara salat sama tawaf itu sama. Bahkan dikatakan innama tawaf as-shalah. Tawaf itu bimanzilati shalah. Hanya saja Allah memperbolehkan berbicara dalam tawaf, tidak boleh dalam salat. Syafi'i di dalam masalah yang mirip ya, dalam masalah tawaf dengan salat ini kan agak mirip ya sebetulnya. Dengan jawaban yang berbeza. Ya, bijawabain bihukmain mukhtalifain fi suratain mutasyabihatain walam yadhhar ma yasluh litafriq bainahuma. Dan tidak ada hal yang nampak untuk membedakan antara 2 masalah ini. Walaupun masalah tawaf bisa kita bedakan ya. Faraq at-tawaf yasluh fil kalam ya. Makanya banyak dari kalangan ulama ma min mas'alatin mutasyabihatain, yang dijawab yang maksudnya dengan 2 hukum yang berbeza, illa wujida farq bainahuma. Mereka pasti menemukan farq baina mas'alatain sehingga yang menyebabkan jawabannya menjadi
menjadi beda. Fayanggul ashab ini teruskannya Khatib Syarif. Fayanggul ashab jawabahu fi kulli surah ilal ukhra. Yang anda cari contoh itu kan tuh. Jawaban yang di salat dipindahkan ke tawaf, jawaban yang tawaf dipindahkan ke salat. Fayahsul fi kulli surah minhuma gaulan mansus wa mukharraj. Al mansus fi hadhihi mukharraj fi tilka. Mansus dalam bab salat yaitu al istinaf, mukharraj fi tawaf. Wa huwa musta'naf. Apa bil istinaf? Wal mansus fi tawaf yaitu al bina, mukharraj fi bab salat yaitu juga al bina. Al mansus fi hadhi mukharraj fi tilka wal mansus fi tilka wal mukharraj fi fayuqal fihi ma gaulani bin nagli wat takhrij. Itu maknanya gaulun mukharraj atau wajhun dhaif sama ya. Wajhun dhaif karena Imam Syafi'i enggak mengatakan seperti itu. Nah, soal hadzal gaul al mukharraj hal yasih nisbatuhu li Syafi'i bi an taqul qala Syafi'i anna man batala wudu'uhu athna as-shalah fa huwa yabni. Boleh itu mengatakan qaulahu Syafi'i? La, al-mu'tamad la yajuz, kata Imam Nawawi di Majmu'. La yajuz. Kenapa? Idz law urida 'ala Syafi'i la abda al-farq bainal mas'alatain. Enggak boleh ente katakan qala Syafi'i. Naam yajuz bit tagyid. Dengan takyid qala Syafi'i takhrijan. Qala Syafi'i takhrijan atau gaulun hunaka gaulun mukharraj li Syafi'i. Oke lah ya. Atau fi madzhab Syafi'i enggak ada masalah. Karena madzhab Syafi'i itu enggak harus pendapatnya Imam Syafi'i ya, pendapatnya ashab. Tapi kalau anda katakan qala Syafi'i mamnu, la yajuz. Ya. Karena itu menisbatkan sesuatu yang Imam Syafi'i enggak mengatakan la yunsab li sakit gaulun ya. Di antara masalah yang disebutkan di Minhaj, masalah mansus tadi tentang itu loh. Anda tahu mudghah ya? Yang janin yang masih mudghah. Apa itu? Segumpal daging yang masih daging. Kemudian para bidan mengatakan lau bagiat la tasawwur. Andaikan dia menetap di perut, dia akan menjadi anak, menjadi janin. Baik, ketika mudghah ini keluar, hal tanqadi iddatul mar'ah? Perempuan lagi hamil, dicerai suaminya, kharaja al-mudghah, hal tanqadi bihi iddatul mar'ah bihi bimudghah? Na'am, wa huwa mansus Imam Syafi'i, wa huwa nasus Syafi'i. Ya, kenapa? Li'annal madar al-iddah ala tayaqqun bara'atir rahim wa qad wujid. Dengan keluarnya mudghah tadi, faqad bari'ah rahimuha minal janin. Tapi apakah kalau perempuan tadi budak, ketika keluar mudghah harsara ummal walad, perempuan diwata oleh sayyidnya, ya budak diwata oleh sayyidnya, kemudian hamil, ketika hamil melahirkan, maka menjadi ummul walad. Apa maknanya ummul walad? Kalau sayyid meninggal, dia punya jaminan akan merdeka, makanya budak ummul walad tidak boleh dijual. Nah, dia akan merdeka kalau sayyid meninggal. Tapi idza kharajat mudghah hal sarat ummul walad? La. Kenapa? Li'anna madar ummiyatul ummil walad, ya, ummiyatul ummil walad ala al-walad wa lam yujad al-walad, masih mudghah, wa huwa aidan nasus Syafi'i. Nah, masalah itu ada qaul mukharrajnya itu nanti diputar-putar sama para ashab ya. Baik, terus wa haitsu aqul al-jadid fal qadimu khilafu aw al-qadimu aw fi qaulin qadim fal jadidu khilafu. Nah, al-jadid ya, qaul jadid, qaul qadim. Baik, ma wal jadid? Al-jadid ma qaul Syafi'i fi Masr tasnifan wa ifta'an atau ifta'an. Yang dikatakan Imam Syafi'i di Mesir, ketika beliau ada di Mesir dalam bentuk tulisan atau fatwa, itu namanya qaul jadid. Amma qaulul qadim ma qalahu fi Baghdad. Ya, karena Imam Syafi'i sebelum ke Mesir ke mana? Di Baghdad kan. Tasnifan wa ifta'an. Di antara tasnif Imam Syafi'i yang ada di Mesir jadid, di antaranya Mukhtasar Buaiti,
jelas ya, kitab Al-Um. Ya, Mukhtasar Buaiti, Mukhtasar Muzani dan lain sebagainya. Kalau yang ada di dalam di Baghdad, salah satu kitabnya Al-Hujjah namanya. Kitab Al-Hujjah. Ya. Wala yultafat ila qaul Abi Thalib Al-Makki yang mengatakan laisa min musannafat al-Imam Syafi'i. Nggak dianggap itu pendapat itu. Karena katanya itu kitabnya Muzani atau kitabnya Buaiti lupa, atau Rabi Al-Muradi. Kemudian tawadu'an minhu dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. La hadza qaul mukhti. Wajibnya Imam Ghazali mengiyakan di Ihya Ulumuddin, itu masalahnya. Ketika Anda baca syarah Ihya Ithaf Sada Muttaqin Az-Zabidi Hanafi, dia nggak ada komentar, ya wajar sih, bukan mazhab dia nggak paham, dia nggak tahu. Ya. Idzan la taghtar bima qalahu Abu Thalib Al-Makki wa naqalahu Al-Ghazali. Ya. La huwa min musannafat Asy-Syafi'i bila khilaf. Ya. Baik. Perawi mazhab jadid itu ada 4 orang yang terkenal ya, yaitu Al-Buaiti, Al-Muzani, Ar-Rabi Al-Muradi, Yunus bin Abdillah A'la dan lain sebagainya. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang berjasa untuk menyebarkan mazhab Syafi'i. Perawi mazhab qadim diantaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu mazhab Syafi'i dulu. Bahkan beliau mujtahid muntasib di mazhab Syafi'i. Badan fi akhir umri atau setelah keluar atau setelah berpisah dengan Imam Syafi'i, ansya'a madhaban jadidan, menjadi madhab Hambali yang termasuk madhab mu'tabar ya. Kemudian Az-Za'farani, Al-Karabisi wa Abu Thawr. Nah, haula ini perawi madhab qadim Syafi'i. Mana bilang tadi apa? Al-qadim maghala fi Baghdad wa jadid maghala fi Masar. Ma bainal Baghdad wa Masar, qadim apa jadid? Kan pasti nggak mungkin kan dari Baghdad ke Mesir cuma 1 jam aja perjalanan, pasti kan lama. Nah, pasti di dalam perjalanan itu beliau ijtihad. Ma baina Baghdad wa Masar hal yu'addu minal qadim atau yu'addu minal jadid, fi khilaf. Ibn Hajar wa Ramli, zahirnya kalam Ramli, anna ma qalahu qabla dukhuli Masar yu'tabar minal qadim. Semua yang dikatakan Imam Syafi'i sebelum masuk Mesir, walaupun perjalanan setelah Baghdad itu yu'tabar minal qadim. Khatib Syirbini lu tafsir. Dilihat, maka agrab ila Masar fahuwa qadim, fahuwa jadid. Maka agrab ila Baghdad fahuwa qadim. Ada soal tafsir. Susah tafsirnya dia. Kita tahu dari mana lebih dekat ke Mesir atau jauh ya? Nah, bukan soal ya, baugar anna fil mas'alah. Kalau misalnya idza kana fi mas'alah gaulan jadid wa qadim, mana yang mu'tamad? Al-jadid. Al-ma'mul wa gaul jadid. Ya. Illa fi masail ma'dudah nahwa 17 masail. Ba'du mengatakan 20 masalah, wala khilaf. Ba'du mengatakan ada yang lebih dari itu, ada yang bilang 30, ada yang bilang 35. Dan ana rasa di Hasyah Bujairumi itu ada nadhaman khusus tentang masail yufta bil gaulil qadim, yufta fiha bil gaulil qadim ya. Masalah ada sekitar 13, ada sekitar 35. Cuman yang disebutkan di majmuhnya 13, ada sekitar 17. Di situ yang mu'tamad malah gaul qadim, bukan gaul jadid. Wa illa fal asl huwa ma gaulahu gaulan jadidan. Ya, mazhab yang jadi di antaranya permasalahan azan maghrib. Kapan waktu maghrib? Bukan azan maghrib, waktu maghrib. Kapan waktu maghrib itu selesai? Ya mu'tamad yang kita tahu. Huruf syafaq ahmar. Ada gaul qadim, gaul mu'tamad. Tahu gaul jadid gimana? Waktu maghrib itu sholat 5 rakaat. Nah, 5 rakaat ini mungkin rakaatin qobliyah atau ba'diyah, salah rakaat maghrib. Ibn Hajar mengatakan 7 rakaat karena menambah qobliyah maghrib, dan itu yang diiyakan oleh Imam Nawawi di mana di Minhaj, qobliyah maghrib itu sunnah.
Kemudian lawazim shalah, satrul aurat, istiqbal qiblah. Nah, kira-kira berapa lama itu? 15 menit. Kelas. Lewat 15 menit laisa waqtu lil maghrib wala waqt lil isya. Wa hadha qaul marjuh ma annahu qaul jadid Imam Syafi'i. Ya, sebabnya apa? Banyak. Sebabnya karena liquwatid dalil. Dan Imam Syafi'i mengatakan idza sahhad fahuwa madhhabi. Apa yang terkenal itu? Idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Ya la ilaha. Idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Tapi siapa yang bisa mengamalkan ini? Bukan kita. Haula immah ashabul wujuh, para mujtahid di mazhab Syafi'i, mereka faham. Karena mustahil seorang Imam Syafi'i tidak mengetahui hadis. Nah, kasih contoh kecil. Masalah buta wudu bisabab akil lahmil jazur. Batal wudu karena makan daging onta. Itu batal. Hadisnya ada di Sahih Muslim. Ibnu Khuzaimah mengatakan apa? Laisa hunaka khilaf bainal muhadditsin fi sihhati hadzal hadits. Tidak ada satupun muhadditsin yang mengatakan hadis dhaif. Tapi Imam Syafi'i kenapa enggak ngambil? Dikatakan hadis mansukh. Terus nanti wah ada soal hadis. Kita soal fa huwa madhhabi. Idzan hadza madhhabu Syafi'i anna aklah min jazib wudu. Bisa nanti ngomong kayak gitu? Enggak bisa. Enggak sembarangan, harus orang-orang yang tahu. Kata Imam Nawawi syaratnya ente tahu Imam Syafi'i tidak mengetahui hadis ini. Dari mana ente tahu Imam Syafi'i enggak tahu hadis ini? Ya, Allahu musnad, Imam Syafi'i muhaddits kabir. Ya, Sahibul Musnad Syafi'i disyarahkan oleh Imam Ar-Rafi. Ya, jadi shawab nanti mau bilang idza shahal hadits wa madhhabi. Kebetulan hadis ini melanggar pendapatnya Imam Syafi'i. Kita nggak tahu, bisa jadi hadisnya mu'allal, hadisnya ma'lul. Yang Imam Syafi'i tahu, kita nggak tahu. Ya. Nah, Imam Syafi'i itu seperti dokter penyakit dalam. Ya. Kita kalau ngeliat orang itu nggak sakit, tapi Imam Syafi'i ngeliat, oh sakit ini orang. Kenapa? Dia ada penyakit di dalam yang ente orang nggak tahu itu penyakit apa. Nah, itu Imam Syafi'i seperti itu ya. Jadi nggak sembarangan ya. Ila fi masail. Lakin qala ba'dhum yutatabba ma uftiya bihi fil madhhabil qadim. Ya. Banyak dari kalangan ulama meneliti yang difatwakan dengan qaul qadim fawajada mansusan fil jadid. Idan fil mas'alah gaulan. Fil mas'alah gaulan ya. Jadi yang difatwakan dengan qaul qadim sebenarnya itu ada pendapatnya di mazhab jadid. Dan dulu pernah bikin daurah ini Raudhul Wasim. Ya, namanya Raudhul Wasim tahun lalu dengan ashab Malaysia. Ya. Itu daurah ba'dal Eid. Ba'da Eidul Fitr. Baik, terus wa haitsu aqul wa qila kadza fa huwa wajhun dha'if was sahih aw al asah khilafuh. Wa haitsu aqul wa fi qaulin kadza fa ar-rajih khilafuh. Nah, ketika ngomong gila, maknanya apa? Berarti dhaif pendapat ini. Berarti muqabil hadal gil ya imma sahih atau awil asah mu'tamad, tapi nggak tahu apakah sahih atau asah, karena kalau asah kan lebih kuat ya, sahih dia kalau sahih lebih kuat daripada asah, walaupun muqabil asah. Kalau kita katakan gila kadza ternyata muqabil asah, berarti gila ini gol gawi. Tapi kalau gila kadza ternyata muqabil sahih, maka gila hadza gol fasid atau dhaif. Sengaja kadang Imam Nawawi enggak menyebutkan apa? Ya mungkin li ta'arudil adillah atau li igra'it talib, kata Ibn Hajar. Ya untuk supaya melatih talib untuk cari tahu dong, jangan anak terus yang ngasih tahu. Ente juga cari harusnya. Latihan mencari hukum ya. Kayak gitu. Tapi kadzalika haitsu aqul fi qauli kadza farrajih khilafu. Kalau fi qaulin itu ibarah an aqwal Syafi'i. Berarti yang mu'tamad yang selain fi qaul. Ala kulli hal fi qaul itu ibarah an qaul Syafi'i, tapi dhaif. Ya, ar-rajih khilafu hadzal qaul. Tapi biasanya Imam Syafi'i, Imam Nawawi ketika ngomong fi qaulin, ana adzun fi bab B, ana lupa kalau enggak salah masa B wa ainil ghaib. Ya, menjual barang yang gaib yang tidak hadir, yang muktamad kan enggak saya. Tapi beliau mengatakan fi qaulin. Ya sih. Dengan khiyar ru'yah. Itu ada isyarah kayaknya Imam Nawawi itu pengen pendapat ini tuh yang dipakai. Ka'anna fi isyarah anna hadzal qaul yajuz an yu'mal bihi fi hadzal asr. Ya, karena zaman sekarang ente jual beli
online itu nggak sah menurut muhtamad madhab Syafi'i, karena anta matarau la fi surah la tagum magama ru'ya. Makanya di Fathul Mu'in wa in balagha fi wasfihi, tetap itu bai' ghaib. Walaupun ente udah mutawatir, hatta wasf mutawatir, li'anna laisal khabar kal iyan. Cerita itu tidak seperti ketika kita melihat langsung. Ya. Baik. Wa minha masailu nafisatun adummuha ilaihi yanbaghi alla yukhlal kitabu minha. Ada masail nafisah yang disebutkan Imam Nawawi yang menurut beliau ya kitab yang minhaj ini jangan sampai sepi dari permasalahan-permasalahan ini ya. Kalimat yang bagi ya, yang bagi faedah dari tuhfah. Yang bagi itu aglabnya yustamal fil mandub. Ya. Kalimat yang bagi qad tustamal fil mandub, tustamal fil wajib, atau tustamal fil jawaz, atau tustamal fit tarjih. Lakin aglabnya kadang-kadang yang bagi itu maknanya yajuz ya. Yajuz biasanya. Kata tadi kayak layam bagi itu imma yukrah au yahrum. Ya, yukrah au yahrum. An la yukhlal kitab. Nah, taib. Wa aqulu fi awwaliha qultu wa fi akhiriha wallahu a'lam. Di antaranya masail manthura di bab janais. Itu panjang itu, masail yang tidak disebutkan di dalam muharrar. Ziyadah ala muharrar. Ya. Seperti yang dilakukan Imam Nawawi di Raudhah juga. Ziyadah ala syarhil wajiz. Yu'abbir bi qultu wallahu a'lam. Di akhirat. Terus Wa ma wajadtahu min ziyadati lafzatin ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة. Nggak main-main Imam Nawawi, nggak main-main. Beliau ketika menyebutkan azkar yang di minhaj yang tidak sesuai dengan di kitab muharrar, maka i'timad ma fil minhaj. Kenapa? Fa inni haqqaqtuhu fi kutubil hadis. Dan Imam Nawawi minal muhaddithin. Walaupun Rafi juga minal muhaddithin, dua-dua sama-sama muhaddithin. Tapi Imam Nawawi aqwa fil hadis. Aqwa fil hadis. Di antaranya apa? Azkar fil wudu. Beliau mengatakan la aslalahu. Maka beliau tidak sebut di situ. Tapi ternyata ada disebutkan hadis-hadisnya maujud. Hadis dhaif. Mana mengatakan hadisnya mungkar, bahkan palsu katanya. Ya, fi hadhil masalah Imam Nawawi kurang daging juga. Ya. Ala kulli hal. Namanya manusia enggak ada yang sempurna. Ya. Terus وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار وربما قدمت فصلا للمناسبة. Nah, kadang-kadang masalah tuh di majmu', jadi misalnya di muharrar masalah ini ada di awal. Tapi Imam Nawawi mengakhirkan masalah ini lil munasabah ya. Lil munasabah atau ikhtisar untuk meringkas permasalahan aja. وأرجو إن تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح للمحرر. Fi mana syarah? Bukan syarah ya, tapi fi mana syarah, laisa syarhan. Nah. فإني لا أحذف منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا مع ما أشرت إليه من النفائس. Enggak menghilangkan sedikit pun hukum disebutkan oleh kitab di dalam muharrar. Bahkan khilafnya juga nggak disebut, walaupun khilaf dhaif. Wahi ini di bawahnya dhaif, hampir syadz ya. Tapi tetap saya kasih isyarat katanya, tetap dikasih isyarat. وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر. Namanya Daqaiqul Minhaj ya, Daqaiqul Minhaj. Ya ibaran syarah alfaz untuk Minhajut Talibin. Ya biasanya ada ta'liqatnya, di ta'liqat Darul Minhaj itu ada. Daqaiqul Minhaj namanya. ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرر. Nah, sebab kenapa? Karena kadang-kadang di muharrar takbirnya apa? Imam Nawawi mengatakan seperti ini. Nah, kenapa Imam Nawawi ya adil an hadhil ibarah disebutkan di Daqaiq Minhaj. Bisa ada nanti di cetakan Darul Minhaj itu. Terus وفي إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة ونحو ذلك وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وأسأله النفع به لي ولسائر المسلمين ورضوانه عني وعن أحبائي وجميع المؤمنين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. والله أعلم.
bisawab. Insyaallah faham ya tentang muqaddimah ini. Insyaallah nanti di waktu berikutnya kita akan mulai bab toharo. Ana bas aktasir alal matan. Ya mungkin ana nggak akan jelaskan at-toharo, ma makna toharo. Lughatan syar'iyah itu sudah lewat ya. Ana aktasir alama fil matan itu. Ma'ash ba'd al-fawaid yang ada di syuruh. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.